لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, yang kalau kita hitung, nikmat itu tak akan pernah kita dapat menghitungnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini, seperti biasa, kita Jumat yang barokah, ya. Di sore hari kita perbanyak salawat, zikir, doa, karena termasuk di antara waktu-waktu yang mustajab yang akan diijabah doa-doa kita pada sore Jumat ini. Dan sebagaimana yang telah disampaikan di dalam undangan, kajian kita sore hari ini insya Allah mengambil judul Salat adalah ibadah paling agung dengan konsekuensinya. Judul ini sengaja kita akan bahas pada sore hari ini untuk mengingatkan kepada diri saya, keluarga, dan kepada sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah tentang keagungan ibadah sholat. Karena banyak di antara kita yang disibukkan dengan dunia dan juga disibukkan dengan kehidupan keseharian kita, dan karena sholat ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa saja, terkadang kita melupakan bahwasanya sesungguhnya sholat itu adalah ibadah paling agung yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sholat adalah salah satu dari ibadah paling agung karena yang pertama, satu-satunya perintah yang langsung disampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Perintah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala pada malam itu Nabi bersama Jibril, ya, diberangkatkan dari Mekah ke Baitul Maqdis untuk Isra, ya, dan kemudian di-mi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dan pada saat itu Jibril pun tidak dapat menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menghadap Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha, dan Nabi pun tidak mampu melihat Allah, pada hakikatnya hanya melihat cahaya. Di situ dimaknai bahwa memang manusia lebih sempurna, lebih mulia derajatnya dibanding malaikat, bahkan Jibril alaihi salam sekalipun sebagai penghulunya segala malaikat. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia, dan hanya beliau sendirilah yang langsung berhadapan dan mendengarkan perintah-perintah dari Allah, yang mana perintah itu adalah
perintah tentang sholat. Betapa mulianya dan betapa agungnya Allah langsung yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini sebagai pemilik, pengatur, Rabbul Alamin, langsung memberikan perintahnya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Kita ketahui dari riwayat, pertama kali sholat ini diperintahkan adalah sebanyak 50 kali dalam satu hari. Namun dengan segala kemurahan kasih sayang Allah, ya, Nabi SAW setelah dalam riwayat diceritakan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ya, beberapa kali sampai akhirnya sholat 50 kali itu menjadi hanya 5 kali saja. Sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini. Namun meskipun hanya 5 kali, mempunyai makna, mempunyai kesetaraan, insya Allah Ta'ala sebanyak 50 kali sebagaimana pertama kali sholat itu diperintahkan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, betapa mulia dan agungnya ibadah ini. Langsung Nabi SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakannya. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga, itu juga merupakan ibadah sholat. Sholat dalam keadaan apapun ya, harus kita laksanakan. Apalagi pada saat sehat walafiat, tentu kita tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Sedang sakit pun kita tetap diperintahkan sholat. Apabila kita tidak dapat berdiri, maka kita harus melaksanakannya dalam keadaan duduk atau berbaring, atau bahkan dengan isyarat sekalipun, tetap selama kita sadar, kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Kecuali kita dalam keadaan sudah tidak mampu, tidak sadar, ya, atau bahkan sudah tidak ada lagi nyawa di dalam badan kita, maka tetap kita pun disolatkan. Artinya perintah sholat itu melekat. Ya. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita pun tetap mendapatkan sholat dari para jamaah yang menyolatkan kita. Demikian juga sholat adalah, maaf ya, sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti, ya, sebagai sesuatu yang dalam hadis sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa pertama kali yang akan dihisab ya, adalah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada yaumil qiyamah nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan dia tidak akan menyesal, juga tidak akan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, lihatlah apakah hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu tadi akan menyempurnakan sholat wajibnya. Begitu juga amalan-amalan lainnya, seperti itu. Dan apabila sholatnya itu baik, maka akan baiklah amalan-amalan lainnya. Dan akan dimudahkan untuk hisab berikutnya. Namun sebaliknya, apabila sholatnya tidak baik, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan kesulitan dan akan menjadi merugi untuk hisab dari amalan-amalan selain sholatnya. Demikian diriwayatkan ya dari Abu Daud, Ahmad, Hakim, Baihaqi, dan hadis ini mempunyai derajat sahih. Ya. Demikian yang disepakati oleh Az-Zahabi. Kemudian
Mengapa sholat ini juga menjadi sesuatu yang paling agung? Juga dalam riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tali Islam itu akan putus seutas demi seutas, dan setiap kali terputus manusia akan bertumpu pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukum-hukum Islam, dan yang terakhir terputus ada sholatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti, atau bahkan sekarang pun sudah dirasakan oleh umat ini, bahwa Islam yang telah sempurna, yang kita praktekkan berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW, itu akan sedikit demi sedikit, ya, sampai nanti menjelang akhir zaman, itu akan berkurang seutas demi seutas, artinya sedikit demi sedikit itu akan hilang. Dan yang pertama kali itu adalah hukum-hukum Islam. Artinya hukum Islam akan tidak lagi diterapkan, ya, sebagian demi sebagian. Demikian juga tentang perintah-perintah lainnya, dan yang terakhir akan hilang adalah sholat. Artinya sholat itu tetap melekat, ya, sampai menjelang akhir zaman, dan itu akan yang terakhir hilang. Ya. Kemudian yang berikutnya juga, sholat adalah wasiat terakhir juga dari Nabi SAW menjelang beliau meninggal dunia. Diceritakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa di antara wasiat dari Nabi Rasulullah SAW yang terakhir adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sebelum meninggal beliau, sebelum ajal menjemput, kalimat-kalimat terakhir yang keluar dari mulut Nabi SAW adalah tentang perintah dan mengingatkan umatnya untuk tidak meninggalkan sholat. Demikian penting dan agungnya sholat itu, sampai menjelang ajalnya pun Nabi kita yang sangat mencintai umatnya ini berpesan untuk tidak meninggalkan sholat. Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Ini dalam surat Maryam, surat 18, ayat ke-54-55, yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kepada kita sekalian, kisah Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar-benar janjinya. Dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat. Untuk sholat. Dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Artinya perintah sholat ini memang merupakan syariat dari para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentu syariat, kaifiat, tata cara, dan kapan waktu bisa saja berbeda dengan kaifiat, tata cara, dan waktu sholat yang kita laksanakan sekarang ini. Namun tetap mereka diperintahkan untuk sholat. Jadi perintah sholat ini pun telah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga sangat mencela orang yang bermalas-malasan, melalaikan sholat. Sebagaimana di surat Maryam juga, ya, surat yang sama, ayat ke-59, maka datanglah sebelum mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, surat dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana Allah mengagungkan tentang sholat ini, sekaligus mencela orang-orang yang melalaikan dan juga meninggalkan sholat. Di antaranya juga kita sudah kenal dan hafal fawailul lil musallin, misalnya dalam surat Al-Ma'un misalnya. Celakalah orang yang sholat. Sholat aja celaka, ya, apalagi kalau tidak
sholat. Ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ternyata yang dimaksud adalah orang yang melalaikan sholat dan yang melakukan sholat karena ria, ya, karena ingin dipuji dan dilihat orang lain. Ya. Dan rukun Islam yang paling utama, ya, tentu setelah syahadat juga adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya prioritas, ya, urutan-urutan daripada rukun Islam itu juga merupakan hal yang sangat diagungkan. Ya, tentu yang pertama syahadat, karena perintah sholat itu diberikan kepada muslim, kepada orang yang telah bersyahadat. Ya. Maka telah bersyahadat, dia menjadi seorang yang muslim, perintah pertamanya adalah sholat. Ya. Karena dia merupakan rukun, maka barang siapa yang meninggalkan sholat tentu akan mempunyai konsekuensi. Ya. Konsekuensi di mana bisa saja kalau dia meyakini bahwa sholat ini menjadi hal yang tidak wajib, bisa terjatuh kepada kekufuran, bisa terjatuh kepada pembatalan tentang keislamannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, betapa tingginya, betapa mulianya, betapa agungnya perintah ini. Maka saudaraku sekalian, Allah telah memerintahkan kepada nabinya dan kita semuanya untuk memelihara sholat. Kita tahu sholat wajib itu hanya 5 waktu, ya, diawali dengan subuh. Ya, barangkali kalau kita memulai dengan yang paling pagi hari, subuh, zuhur, asar, ya, kemudian maghrib, dan diakhiri dengan isya. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk sholat dengan tepat waktu, ya. Sebagaimana juga ini di dalam surat An-Nisa, ya, surat 4. Allah memerintahkan agar kita sholat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Tidak bisa sesuka-suka kita. Maka ibadah sholat ini penuh dengan ketentuan-ketentuan syariat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tidak bisa kita lakukan sesuka-suka kita saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu di antara beberapa, ya, yang tadi saya sampaikan, masih banyak lagi, ya, dalil nas-nas Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih tentang keutamaan dan keagungan tentang sholat ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal lain dari tentang berkaitan dengan sholat ini. Di dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 132, Allah juga mengatakan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Memang sholat itu adalah sesuatu yang tidak ringan, ya. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Sholat disandingkan dengan masalah rizki. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menunjukkan bahwasanya sholat adalah bagian dari kriteria takwa. Dan takwa bersanding, berkelindang dengan rizki. Kita sudah bahas beberapa kali tentang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kalian, ya. Karena dengan kita, barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan. Dan jalan keluar terbaik tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita. Dan tidak cukup hanya di situ, Allah memberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang banyak, yang tidak
saja kita duga, tapi bahkan yang tidak kita duga pun Allah akan berikan. Syaratnya bertakwa. Dan sholat merupakan tiang daripada agama ini. Sholat adalah tiangnya agama ini. Maka apabila sebuah bangunan ya dibangun di atas tiang yang tidak kuat, maka akan mudah roboh, akan mudah labil, akan mudah ya, untuk berdiri secara kuat. Maka dia harus tetap dipelihara agar mempunyai tiang yang kuat. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim mengkhawatirkan keturunannya untuk tetap istiqomah mengerjakan sholat. Doa yang sangat familiar barangkali. Rabbi ja'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang terus dan istiqomah melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Pakai tali boleh, pakai itu boleh. Maaf, ada yang suara yang masuk ya. Tolong di mute dulu ya. Nanti ada waktunya kita soal jawab. Mohon maaf ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Demikian juga ada hadis dari Nabi SAW yang seharusnya sangat mengkhawatirkan kita. Nabi SAW mengatakan, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah seperti penggalam malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang beriman, namun di sore hari ia sudah kufur. Atau di sore hari dia beriman, di pagi harinya ia telah kufur. Ia telah menjual agamanya dengan harta benda dunia. Dan salah satu di antaranya adalah dengan meninggalkan sholat. Jadi Nabi SAW mengatakan dan mewanti-wanti kita bahwasanya akan ada satu zaman nanti, ya, di mana zaman itu akan penuh dengan fitnah, dan saya rasa zaman itu sekarang sudah di tengah-tengah kita. Betapa banyak fitnah-fitnah yang berseliweran dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dan bagaimana caranya Nabi untuk memberitahukan kepada kita menghadapi fitnah tersebut? Bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal. Jangan kita menunda amal. Dan amal yang terbaik adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang paling prioritas adalah tadi, melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, saya akan mengutip beberapa dari buku kecil ini ya, yang saya pikir ini sangat luar biasa isinya ya. Di sini disampaikan bahwasanya salah satu daripada kunci kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini adalah dengan sholat. Di sini Allah mengatakan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jika kita semua mengingat Allah, maka Allah pun akan senantiasa mengingat kita. Dan akan memperhatikan kita. Dan akan memberikan karunia-Nya, nikmat-Nya, yang berlimpah ruah kepada kita. Apabila Allah telah mencintai hambanya, Allahu Akbar, maka Allah akan memberikan segalanya kepada orang yang dicintainya itu. Dan Allah akan mencintai hambanya apabila Allah senang melihat hambanya melakukan sholat, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Karena itu adalah perintah yang langsung Allah berikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Aku pun akan senantiasa ingat kepadamu. Dan sholat itu adalah doa. As-salatu doa. Jadi isi daripada sholat itu doa. Dan doa itu adalah untuk mengingat Allah. Semata-mata kita berdoa, ya di dalam sholat itu isinya doa.
dan doanya adalah untuk kita dekat dan mengingat Allah setiap waktu. Maka Allah menjanjikan kita ingat kepadanya, Allah pun akan senantiasa ingat kepada kita. Demikian juga Nabi SAW menyampaikan beberapa hal kepada kita. Di antaranya adalah Nabi mengatakan kesejukan mataku itu berada di dalam sholat. Dan Nabi pernah memerintahkan Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu sungguh merupakan sesuatu yang menyejukkan dan membuat kita lebih tenang, dapat beristirahat dalam sholat. Bukan sebaliknya ya, yang kita rasakan sekarang ini, sholat seperti beban, sholat seperti sesuatu yang membuat kita gerah. Sholat ya menjadikan kita sebagai sesuatu yang ingin segera selesai, terburu-buru, tergesa-gesa. Padahal pada hakikatnya sholat itu menurut apa yang disampaikan Nabi SAW akan memberikan kesejukan, ketentraman hati, akan mengistirahatkan kita dari kesibukan-kesibukan dunia yang memenatkan kita itu. Wahai saudaraku seiman, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Jadi kalau Nabi sendiri mengatakan bahwa dia merasakan suatu kedamaian, suatu kebahagiaan dengan melakukan sholat ini, maka tentu kita pun bisa melakukan. Asal kita juga bisa mengikuti apa yang Nabi contohkan. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, kata Nabi SAW. Maka kalau kita mengikuti apa yang Nabi kerjakan, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan apa yang pernah Nabi dapatkan. Rasa kesejukan, rasa kedamaian, rasa ketentraman dalam hati. Belum lagi Nabi SAW menyampaikan juga, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, sedang berkasih-kasihan dengan Rabb-nya. Nabi mengatakan, jarak paling dekat antara makhluk dengan Rabb-nya itu adalah pada saat sujud. Maka mintalah kalian kepada Rabb. Bermunajatlah kalian kepada Rabb pada saat-saat seperti itu. Kita perlu bermunajat kepada Allah. Kita perlu berkasih-kasihan dengan Allah. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian dan aku pasti akan kabulkan. Salat adalah juga merupakan doa. Saat sujud merupakan saat yang paling dekat antara makhluk dengan Rabb. Berdoalah, bermunajatlah, berdekat-dekatlah dengan Rabb. Wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Kita sudah sering dengar juga, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Laksanakanlah salat, perintah ini. Sesungguhnya salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah itu akan lebih besar keutamanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita harus yakin apabila Allah telah memberikan hujjah, perintah kepada kita sekalian, kita harus yakin pasti itu merupakan kebaikan bagi kita. Salat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah dalam ayat yang lain juga minta tolonglah kalian kepadaku melalui salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi salat ini luar biasa ya. Salat ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan juga miftahul jannatis salat. Kunci surga itu adalah salat. Kunci surga itu adalah salat. Salat merupakan rahasia mendapatkan rezeki yang halal, thayyibah, baik di dunia maupun nanti kita akan dapatkan faidah yang lebih besar di akhirat kelak. Jadi salat ini merupakan penentu diterimanya seluruh amal-amal soleh lain.
Sebagaimana yang tadi di awal kita bacakan hadisnya ya. Pertama kali yang dihisab itu adalah sholatnya. Maka sholat merupakan penentu atau kunci dari diterimanya amal-amal soleh lainnya. Demikian banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana konsekuensi berikutnya ya. Kalau tadi kita akan mendapatkan banyak kabar-kabar gembira ya dengan sholat ini ya. Kemudian kita juga akan coba bacakan beberapa hal konsekuensi lainnya. Barangkali ini juga harus kita yakini bahwa ini pasti terjadi. Yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini semuanya orang-orang yang jelek ya. Nabi SAW ya, bersabda dengan hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baihaqi ya. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya dan alasan atau menjadi pembela baginya di akhirat kelak, dan akan menjadikan dia selamat dari api neraka pada hari kiamat nanti. Adapun orang yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya itu. Dan dia tidak akan dibela oleh sholat itu. Dan dia tidak akan menjadi penyelamat dari neraka. Dan mereka yang meninggalkan sholat akan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini semua orang-orang yang mendapatkan laknat dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang munafik. Di mana letak orang-orang munafik nanti? Fi darkil asfal minan nar. Di keraknya neraka. Di keraknya neraka. Bayangkan. Ya, jadi sahabat-sahabat sentana yang saya cintakan Allah, sekali lagi, sholat adalah ibadah yang paling agung. Dan konsekuensinya kita melakukan sholat dengan baik dan benar merupakan kunci surga. Merupakan hal yang bisa mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kita meninggalkan sholat, bermalas-malasan dengan sholat, tadi kita telah dengar ancaman-ancaman yang sungguh berat yang akan kita dapatkan sebagai sebuah balasan yang jelek ya, baik di dunia apalagi di akhirat kelak ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah juga mengatakan sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mencoba menipu Allah dan Allah pun akan membalas tipuan mereka itu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud ria dengan sholatnya itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sangat sedikit. Banyak ya hal-hal lain yang juga di dalam Al-Quranul Karim, demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini masih ada yang disampaikan juga di dalam salah satu hadis ya tentang berita-berita gembira maupun berita-berita yang mengkhawatirkan kita dalam berbagai ancaman-ancaman yang menakutkan tentang konsekuensi-konsekuensi dari ibadah yang paling agung ini, as-shalah. Diriwayatkan oleh Abu Ahwas dari Abdillah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang ingin gembira dengan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholatnya. Yaitu dengan mengerjakannya di awal waktu. Yaitu ketika dipanggil azan untuk bersegera datang. Bersegera datang. Hal ini karena Allah Ta'ala mensyariatkan di dalam Sunanul Huda, yaitu perjalanan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Dan sholat fardu dilakukan berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Seandainya kalian sholat fardu di rumah kalian, sebagaimana orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid,
maka sungguh kalian telah meninggalkan salah satu daripada sunnah Nabi kalian. Dan tidaklah seorang bersuci dengan baik kemudian menyengaja datang ke masjid di antara masjid-masjid ini, kecuali Allah akan menetapkan satu kebaikan untuk setiap langkahnya dan akan diangkat satu derajat serta dihapuskan pula darinya satu kesalahan atau dosa. Sungguh aku melihat bahwa tidaklah di antara kami ada yang tidak sholat berjamaah di masjid kecuali ia adalah seorang yang munafik, yang telah terkenal kemunafikannya. Sungguh ada seorang laki-laki yang dipapah oleh dua orang laki-laki sehingga tetap dia mendirikan sholat berjamaah di saf-saf yang utama. Jadi zaman sahabat luar biasa. Seorang yang sakit sekalipun tetap berusaha sampai dipapah. Bahkan diriwayatkan seorang yang buta sekalipun, seperti diceritakan Abdullah bin Umi Maktum itu, ya, mengharapkan dapat keringanan dari Nabi SAW untuk tidak berjamaah karena kesulitan sebagai seorang buta, ya. Tapi tetap Nabi mengatakan, apakah kamu mendengarkan suara azan? Selama kamu mendengarkan panggilan dari Allah untuk melakukan sholat, maka datanglah sholat berjamaah. Dan Nabi pun pernah mengancam, bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah akan membakar rumah-rumah. Allahu Akbar. Betapa agungnya perintah ini. Untuk benar-benar kita kerjakan dengan segala keikhlasan, dengan segala kesadaran kita, betapa agung perintah ini. Jangan kita lalaikan. Jangan sekali-kali kita lalaikan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, masih banyak ya. Di antaranya adalah hadis yang terakhir yang saya akan bacakan, yaitu ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, ya, yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu imamun adil, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa di dalam beribadah kepada Rabb-nya, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, artinya dia melakukan sholat berjamaah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Seseorang yang dibujuk seorang wanita yang berdudukan dan lagi cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang mengingat Allah di kala sepi, lalu kedua matanya berlinang air mata. Maka apabila seorang hamba merasa berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid, hendaklah ia bertanya kepada dirinya, mengapa dengan ringannya kaki dia melangkahkan ke tempat-tempat lain, misalnya ke mal-mal, ke pasar dan lain, ia sanggup. Bahkan ia sanggup ya untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengangkat beban-beban yang berat, tetapi dia tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya hanya beberapa meter saja dari tempatnya dia ke masjid. Puncak gunung telah ia taklukkan, tapi pintu masjid tidak mampu ia lewati. Dengan bangga ia keluar dari auditorium pentas musik, tapi ia merasa enggan untuk masuk masjid. Ada apa dengan dirinya? Terasakah olehnya bahwa ia telah melewatkan banyak kebaikan berlalu begitu saja? Ya. Maka subhanallah, barang siapa pagi-pagi atau sore berangkat ke masjid, Allah telah menyediakan hidangan di surga untuknya. Setiap kali ia berangkat pagi-pagi atau setiap kali ia berangkat di sore hari. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Barang siapa bersuci dari rumahnya, kemudian dia jalan menuju salah satu rumah-rumah Allah, Baitullah, masjid, maka dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Digugurkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara orang yang meninggalkan, maka dia akan mendapat ancaman yang luar biasa. Akan digolongkan dia termasuk orang yang munafik dan juga akan mendapatkan ancaman-ancaman yang lebih berat lagi daripada itu. Ya. Dan salah satu contoh orang munafik ini adalah dia bermalas-malasan dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Barangkali sementara itu dulu, nanti kita perkaya dengan soal jawab.
ya, tentang agungnya perintah atau ibadah sholat ini dan konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan apabila kita melakukannya dengan baik dan sebaliknya apabila kita melalaikan bahkan meninggalkan sholat ini akan juga mendapatkan ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan nas-nas yang sahih yang tadi saya telah coba bacakan. Silakan Mas Samsul untuk dipandu dalam soal jawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan kepada kita semua kajian sore ini yang berjudul Sholat Ibadah Paling Agung dan Konsekuensinya pada Jumat 7 Muharram 1444 Hijrah. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang akan bertanya, silakan di unmute saja atau boleh lewat chat. Untuk pertanyaan nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Ustadz Salim. Menjelang ada yang bertanya, kalau saya lihat di chat belum ada nih Pak Salim. Mungkin saya bertanya dulu Pak Salim. Ya, saya ingatkan dulu ya teman-teman sekalian, tolong kameranya ya. Udah berulang kali diingatkan oleh manajemennya, terutama untuk teman-teman Sentana ya, kameranya di-on-kan ya, supaya menunjukkan keseriusan kita di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah ini ya. Tinggalkan dulu urusan dunia. Ya, tinggalkan. Kita ingin mendapatkan faedah dari majelis ilmu ini. Silakan. Bapak-bapak, Ibu, ada yang bertanya silakan di unmute. Assalamualaikum Pak Salim. Izin Waalaikumsalam. Iya. Pak Salim, Silakan. untuk sholat, sholat bagaimana sih caranya atau kiatnya supaya kita tuh khusyuk? Kadang-kadang sholat baru 2 rakaat udah lupa ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya, gitu. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus gitu loh, supaya perasaan sih udah fokus, udah konsentrasi gitu, tapi begitu rakaat ketiga, ini 3 rakaat atau 2 rakaat gitu. Itu Pak Salim. Itu satu pertanyaannya. Terus yang kedua. Iya, baik. Oh, ada 2 ya, baik. Ya. Sholat berjamaah di masjid itu khususnya untuk laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Karena saya pernah mendengar juga bahwa untuk perempuan itu sebaik-baiknya sholat bagi perempuan itu di biliknya. Betul Pak? Itu aja Pak Salim. Tolong berikan saya pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberkahi anti dan juga keluarga anti dan kita semuanya. Pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang sungguh sama yang kita rasakan juga. Bagaimana sholat itu khusyuk? Tadi telah disampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, kata Nabi SAW. Artinya apa? Sholat itu ada ilmunya, gitu ya. Sholat itu ada ilmunya, artinya kita harus sungguh-sungguh mempelajari bagaimana sifat sholat Nabi. Bagaimana sih Nabi itu sholat? Maka kita harus belajar. Apakah itu gerakan sholatnya, apakah itu bacaan sholatnya, ya, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat itu. Dan insya Allah kalau kita mengikuti apa yang Nabi kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan khusyuk itu. Dan jangan salah ya, bukan berarti kalau kita khusyuk itu kita sholat lalu tidak mendengar apa-apa. Itu namanya kita termasuk tuli gitu ya. Tidak ya. Karena Nabi sendiri juga pernah pada waktu sholat tiba-tiba beliau tergesa-gesa setelah selesai meninggalkan sholat, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang ada belum aku selesaikan. Artinya Nabi pun sempat itu ya mengingat sesuatu yang memang tetapi tetap itu dalam kategori khusyuk. Artinya kita mengerjakan sesuatu apabila telah sesuai dengan kemampuan kita ya, dan kita telah mengerjakannya sebagaimana yang Nabi kerjakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan itu. Bagaimana kiatnya? Pertama tadi kita mempelajari ya tentang sifat sholat Nabi. Dan yang terbaik ya apabila kita ingin agar sholat kita itu akan mendekatkan kepada kekhusyuan, yang pertama usahakan kita kalau kita membaca sebagaimana Nabi yang contohkan itu tidak tergesa-gesa. Nabi itu ayat per ayat, tidak Al-Fatihah dalam satu nafas gitu. Itu jelas kita sulit mendapatkan kekhusyuan. Satu ayat. Dan kita jangan tergesa-gesa. Karena tumak ninah itu ternyata termasuk salah satu daripada rukun sholat. Karena Nabi pernah ya
menyuruh sahabatnya itu untuk sholat berkali-kali mengulang. Sampai sahabat ini tidak mengerti di mana salahnya. Ternyata dia sholatnya terlalu cepat. Rukuknya, sujudnya, berdirinya. Itu tidak tumakninah. Tumakninah itu tenang. Maka kita mencoba untuk mengerjakan sholat itu dengan tenang. Tadi telah disampaikan. Sholat itu adalah kita sedang bermunajat kepada Allah. Sedang berdekat-dekatan dengan Allah. Pencipta kita yang memberi rezeki kita, memberikan kehidupan kepada kita. Kok kita ingin bercepat-cepat selesai? Harusnya kita ingin berlama-lama dekat dengan kekasih kita itu. Dengan zat yang memberikan kita hidup. Dengan zat yang memberikan kita nikmat. Harusnya kita mempunyai semangat untuk khusyuk. Semangat untuk berdekat-dekatan dengan Allah. Ya tadi kiat yang pertama adalah pelajari sifat sholat Nabi. Bagaimana gerakan-gerakannya. Bagaimana bacaan-bacaannya. Kemudian usahakan kita mengerti apa yang kita baca. Dengan cara membaca yang perlahan, ayat per ayat. Tumakninah. Ya, tidak tergesa-gesa. Ya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disebut khusyuk. Dan bagaimana kalau kita lupa? Nabi pun pernah lupa. Jadi memang syariat ini Nabi contohkan, Nabi pernah lupa karena itu menjadi syariat bagi kita. Maka ada yang namanya sujud. Sujud syahwi, kan begitu ya. Kalau kita lupa, kita sujud syahwi. Minta maaf kepada Allah, karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-nisyan mal khata wan ya al-insan mal khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita kalaupun salah atau lupa dalam sholat kita, tidak mengapa. Ya, dan itu ada caranya, yaitu kita sujud syahwi, ya, untuk kita ya menggugurkan kesalahan kita itu dengan cara kita beristighfar dan sebagainya. Ya. Tapi tentunya kita mencoba menjaga semaksimal mungkin ya untuk ya kita khusyuk gitu ya. Tapi kalau sampai ada lupa dan sebagainya ya Allah Maha tahu dan Allah Maha pengampun. Yang kedua, bagaimana syariatnya untuk wanita sholat di masjid? Benar, Nabi mengatakan, bahkan pertama kali Nabi mengatakan jangan engkau larang wanita-wanita kalian untuk sholat di masjid. Tapi sampaikanlah kepada mereka bahwa sholat di rumahnya itu lebih baik. Lebih baik. Dan Nabi mengatakan ini di mana? Di Masjid Nabi, artinya di Masjid Nabawi, di Madinah. Berarti sholat di Masjid Nabawi pun itu ya untuk wanita itu tetap lebih baik sholat di rumahnya. Tapi tidak dilarang untuk sholat di masjid. Jadi seperti itu. Ya. Dan untuk laki-laki sebaliknya, yaitu lakukanlah sholat di masjid. Apalagi untuk sholat-sholat fardu. Ya. Sholatlah di masjid. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Salim. Ya, baik. Terima kasih Pak Salim yang sudah menjelaskan. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang bisa diterima oleh Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Salim. Ini kita bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Vivi yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kalau sholat sering kali tiba-tiba berpikir yang lain, yang paling sering berpikir besok masak apa atau ya semacam hal itu membatalkan sholat apa enggak ya Pak Ustadz? Iya. Baik, ya terima kasih ya. Jadi jazakallahu khair wa barakallahu fiki ya. Jadi memang tadi sama kurang lebih dengan pertanyaan yang pertama, ini kan masalah kekhusyuan kita ya. Maka saat kita sudah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, yang lain sangat kecil. Maka yakinilah kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Seharusnya kita mengingat kebesaran Allah itu, dan semoga dengan itu kita akan melupakan hal-hal keduniaan yang sifatnya remeh-temeh, yang kecil-kecil itu. Tapi kalaupun sampai teringat, karena memang demikianlah sifat kita ya sebagai manusia biasa, ya kita memang bisa saja. Seperti tadi saya sampaikan, Nabi pun pernah seperti itu ya. Maka kita berusaha, ya berusaha untuk terus ya mencoba
untuk kembali, gitu. Ya, untuk cepat kembali ya. Ya, bahkan ya kalau kita teringat sesuatu yang jelek-jelek, diberikan juga syariat untuk mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah, bukan meludah dengan ludah ya, tapi cukup gitu ya ke arah kiri, itu untuk membantu kita untuk apa ya namanya, dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Ya, semoga dengan itu syaitan akan menjauh dari kita dan kita akan kembali kepada kekhusyuan kita. Ya. Itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan. Ya, kalau masih mengingat-ingat tentang masak apa ya, dicoba lah ya, karena ini kan kita juga semua mempunyai kelemahan ya. Jadi terus dicoba saja. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha tahu tentang kelemahan makhluknya. Itu saja. Silakan, ada lagi yang lain ini? Silakan dibacakan. Jazakallahu khair atas jawabannya Pak Salim. Ini pertanyaan dari Pak Haidar. Assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustadz dan seluruh umat muslim. Bagaimana hukumnya jika kita ketika akan safar menjamak sholat sebelum pergi safar, yaitu sholat zuhur dan asar. Namun ternyata saat masuk waktu asar, posisi di rumah belum jalan, apakah harus sholat asar kembali atau tidak perlu? Jazakallahu khair. Iya. Barakallahu fiik ya untuk Haidar ya, semoga Allah memberkahi antum dan keluarga antum, juga kita semuanya. Tentang safar ya, memang ada keringanan, ada rukhsah ya. Allah memberikan keringanan kepada kita untuk orang-orang yang safar atau musafir gitu ya, yaitu untuk membolehkan jamak, bahkan qasar gitu ya. Artinya menjamak itu menyatukan dua sholat. Kalau mengqasar itu menyingkat sholat ya, terutama sholat yang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat nggak bisa disingkat jadi 2 gitu, nggak bisa, tetap 3 ya. Nah, cara yang tadi ya, kalau kita masih di rumah kita, maka kita mencoba menjamaknya ya dengan tidak mengqasarnya gitu. Misalnya zuhur dengan asar, ya kita di saat zuhur kita melakukan tetap sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat juga gitu ya. Kalau kita sudah di dalam perjalanan dan sudah termasuk dalam kategori safar ya, dengan jarak-jarak tertentu, tentang jarak ini banyak perbedaan ya, ada khilaf di antara para ulama, ada yang sekian kilometer dan sekian kilometer, tapi intinya kalau dia sudah niat safar, maka berlakulah rukhsah itu ya. Boleh untuk mengqasar sekaligus ya, menjamaknya. Nah, nanti itu terserah. Ya, kalau kita akan menunda, nanti kita lakukannya di akhir, itu juga boleh saja ya, dan dua tadi boleh menjamak sekaligus mengqasarnya ya. Kalau tadi masih di rumah ya, sebelum berjalan atau sebelum jalan tapi dengan niat safar ya, kita kerjakan dengan tadi ya 4 rakaat, misalnya zuhur dengan asar masing-masing 4 rakaat gitu. Wallahu alam, itu barangkali yang ini. Dan nanti kalau sudah masuk sholat asar, kalau kita sudah menjamaknya, tidak perlu sholat lagi, karena kita sudah melakukan sholat asar dengan kita jamak itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban Pak Ustaz Salim. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya kembali. Boleh lewat chat atau boleh di unmute saja. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sekali lagi ini nanya berkaitan dengan sholat sholat barusan yang dijamak. Kalau tadi pertanyaannya adalah kalau sholat zuhur dan asar sudah dijamak tapi masih posisi di rumah. Nah, sekarang kalau misalnya saya sudah niat safar, perkiraan saya asar itu tidak akan terkejar, sehingga saya sudah jamakkan asar, tarik ke zuhur. Tapi ternyata sesampainya di tempat itu masih ada waktu sholat asar. Apakah saya harus mengulang sholat asar tersebut atau sudah cukup dengan jamaknya tadi, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Ini masih kaitannya dengan tadi, tapi saya masih minta masukan. Terima kasih, Pak. Ya, barakallahu fiki ya. Memang tadi sudah saya jawab juga bahwasanya kalau kita sudah mengerjakan sholat berarti kita sudah sholat. Meskipun sholat asar, nah itu kita tarik ya ke depan, tadi kita jamak di duhur, maka kita tidak perlu sholat lagi meskipun itu sudah masuk sholat asar dan kita sudah sampai di tempat safar kita dan asar masih ada. Jadi kita sudah melakukan sholat ya sudah gitu. Insya Allah kita sudah menggugurkan
kewajiban untuk melakukan sholat asar. Gitu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Mau bertanya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di-unmute saja. Silakan ya, kalau ada yang lain. Silakan, ini tentang sholat. Makmum sama imam yang bacaannya belum sempurna. Mohon maaf, nggak terdengar. Ada yang tanya tadi? Ya, ini Pak Ideal udah unmute ini. Silakan disampaikan pertanyaannya, Pak Ideal. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Ustadz, saya mau tanya tentang Silakan. soal apa namanya, soal makmum yang yang berimam kepada laki-laki atau imam yang bacanya masih belum baik, itu gimana Ustadz? Ya, barakallahu fiik Pak Ideal. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, dan juga kita sekalian. Jadi memang apabila kita sholat ya, berjamaah, tentu ada imamnya. Dan untuk menjadi imam ini, itu ada persyaratan sebenarnya. Untuk menjadi imam ini tidak semua orang bisa jadi imam ya. Tentu imam ini mempunyai persyaratan tentang hafalannya, tentang baiknya bacaannya, ya, tentang kesolehannya. Kalau kita tahu tentang kesolehannya, tentang umurnya, ya. Nah, nanti ini semuanya ada berjenjang gitu ya. Namun apabila kita sholat ya, kita ya di salah satu masjid ya berjamaah, kita tidak tahu ya. Artinya imamnya ini ternyata ya imam rawatib yang telah ditunjuk oleh DKM di situ ya. Ternyata kita yang sudah belajar tajwid dengan baik dan sebagainya itu ternyata kita merasa bacaannya kurang pas dan sebagainya. Ya kita sholat kita tetap insya Allah sah gitu ya. Karena kita sholat berjamaah dengan imam yang adanya itu ya. Tapi kalau kita tahu dan kita juga misalnya sholat di tempat masjid yang biasa kita lakukan, ya sebaik-baiknya adalah orang yang memenuhi persyaratan imamnya itu. Tetapi kalau kita di perjalanan lalu kita sholat ya, lalu di tempat yang memang kita juga ya adanya imamnya adalah seperti itu, insya Allah sah saja sholat kita, dan semoga Allah memberikan juga ampunannya ya ke lapangan untuk kita tetap bisa mengerjakan sholat itu dengan sebagaimana yang menjadi kewajiban kita untuk mengerjakannya secara berjamaah. Insya Allah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Pak Salim. Iya. Bapak-bapak, Silakan yang lain. lagi boleh lewat chat atau boleh langsung di-unmute saja untuk menyampaikan pertanyaannya, baik seputar maupun atau yang lain, silakan. silakan. Baik sholat maupun mungkin yang lain yang kemarin-kemarin kita sempat bahas ya. Kalau saya bisa saya jawab. Silakan, jangan malu-malu. Sampaikan saja pertanyaannya. Satu lagi Pak Salim mau tanya ini. Beruntun nih Biasanya ya. Silakan. Aduh, maaf ini karena ini pengalaman ya. Jadi gini Pak Salim, kalau orang yang sudah sakit stroke, ya dia dalam posisi kadang sadar, kadang tidak, apakah dia masih punya kewajiban untuk sholat? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Salim. Ya, barakallahu. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiki ya. Jadi memang tadi telah saya sampaikan juga di awal bahwa kewajiban sholat ini melekat ya bagi siapapun, termasuk yang sakit, tapi tetap dengan satu syarat, yaitu dia dalam keadaan sadar. Kalau dia tidak sadar, ya tentu tidak rufi al-qalam, diangkat pena itu artinya tidak ditulis amalan itu bagi beberapa orang yang termasuk satu orang-orang yang belum akil balik ya. Itu belum dicatat itu ya. Yang kedua orang yang mohon maaf ya, orang yang gila misalnya, yang tidak punya ingatan lagi. Meskipun dia sehat tetapi dia tidak punya ingatan. Yang ketiga orang yang lupa atau yang tertidur ya, atau yang tidak sadarkan diri karena pingsan atau koma, dan itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat. Karena memang sholat itu bagi orang yang pertama tentu kewajiban bagi seorang muslim ya, mempunyai kesadaran ya, kemudian akil balik ya, kemudian ya dia masih bisa melakukannya dengan sekemampuan dia.
apakah dengan mengerjakannya secara baik, normal, berdiri, mungkin duduk, ya, mungkin berbaring, atau dengan isyarat. Tetapi kalau dia tadi dinyatakan stroke, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak, maka pada saat dia sadar, ya tetap usahakan sholat. Namun pada saat dia tidak sadar, tentu tidak ada kewajiban. Karena orang itu sudah tidak pada posisi mampu mengerjakan. Bahkan orang yang pikun pun itu sulit untuk bisa mengerjakan secara baik, ya. Jadi ya sekemampuan aja, sekemampuan. Artinya ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengetahui kemampuan makhluknya, ya. Maka yang penting berusaha semaksimal mungkin. Tapi tadi ya, kalau sudah tidak sadar, ya apa yang mau dikerjakan? Orang sudah tidak mempunyai ingatan yang baik, ya sulit ya dia untuk mengerjakan, karena sholat itu tetap mempunyai rukun dan syarat-syarat wajibnya gitu, dan itu dipenuhi gitu. Kalau orang sudah sulit, bahkan ada orang yang sakit itu yang susah, misalnya mohon maaf ya, sudah sulit lah buang air di situ, ya, kemudian baik buang air kecil, buang air besar, sudah kadang-kadang juga udah ngompol gitu, yang susah. Nah, itu kan juga susah, tapi ya kewajiban itu ya bagi orang yang sakit seperti yang sulit itu, tetap ada cara-caranya, tetap dia berusaha untuk mengerjakan dengan segala keringanan yang Allah berikan, ya tentu sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam, seperti itu ya. Baik, terima kasih jazakallah khair Pak Ustadz Salim atas jawabannya. Semoga dapat menerima jawaban ini dan membuat penambahan ilmu buat kita semua. Kalau Bapak Ibu-ibu di unmute saja. Kalau tidak ada, sudah menunjukkan 17:09 ini Pak Salim. Bagaimana, apakah kita ya. Assalamualaikum, boleh izin bertanya Pak Salim? Silakan Bu. Ya, silakan. Ya, apa nih, saya ngikut sama Pak Yudhya. Melanjut mengenai sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan surah Al-Fatihah, ada beberapa pendapat yang saya tahu, jadi ada yang kita mendengarkan imam sampai selesai Al-Fatihah, kemudian baru setelah itu kita mengucapkan Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika imam mengucapkan Al-Fatihah, kita makmum hanya diam saja, dan kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah, itu sudah diwakili oleh imam, jadi tidak masalah kalau kita tidak membaca Al-Fatihah lagi, cukup mendengarkan imam saja gitu. Itu yang benar atau yang terbaik yang mana ya Ustadz ya? Ya. Barakallahu fiki Bu Ai ya. Semoga Allah memberkahi anti, keluarga anti, dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang juga tadi disampaikan tentang imam gitu ya. Kalau kita berimam ya, atau kita berjamaah dan imam itu mewakili kita. Imam itu diadakan untuk diikuti gitu ya. Dan tentang tadi bacaan Al-Fatihah, memang kan ada pendapat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah tidak ada sholat untuk kita kan gitu ya. Tetapi itu untuk sholat yang bersendirian. Yang saya ketahui ada beberapa pendapat, tetapi yang rajih menurut yang saya pahami, yang kuat itu adalah kalau imam sudah membacakan itu tidak ada kewajiban kita untuk membaca lagi. Bahkan Nabi SAW sempat menegur ya, yang saya pernah baca dan pernah saya ikuti dalam sebuah kajian, itu pernah menegur orang yang ikut membaca seolah-olah jadi berkejar-kejaran gitu dengan bacaan daripada imamnya gitu. Maka kita dengarkan saja ya. Itu pun ada di dalam salah satu di dalam ayat Al-Qur'an ya. Kalau saya nggak keliru itu di dalam surat Al-A'raf surat 7 ya. Surat 7 ayat ke-204 kalau saya nggak keliru, dan juga surat surat 16 surat An-Nahl ayat ke-98 saya nggak keliru ya. Itu kalau dibacakan Quran maka diam dan dengarlah. Diam dan dengarlah. Itu juga salah satu hujjah yang dipakai ya, pada saat imam membaca Al-Quran. Artinya Al-Fatihah itu kan bagian daripada Al-Quran, maka diam dan dengarlah. Gitu. Kita tidak ikut-ikutan membaca lagi gitu. Karena itu sudah diwakili. Bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga. Ya. Nah, kecuali kalau untuk sholat-sholat yang sir, sholat-sholat yang tidak dizahirkan, tidak dikeraskan suaranya, kita harus membaca Al-Fatihah itu, seperti sholat asar, ya, sholat duhur, ya kita membaca. Atau rakaat-rakaat kedua dari sholat-sholat yang
dizaharkan juga, seperti sholat isya, sholat maghrib, ya pada rakaat ketiga ya atau rakaat keempatnya kita membaca masing-masing Al-Fatihah. Tapi kalau ada imam yang membacanya, ya yang saya pahami, insya Allah itu adalah kita dengar, ya dengan beberapa alasan-alasan seperti tadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Wa iya. Silakan, cukup. Waalaikumsalam. Iya, izin tanya Ustadz, bagaimana kalau kita misalkan saya pergi ke Surabaya, itu kan waktunya lebih dari 83 km. Kemudian saya itu di sana kira-kira 10 hari. Setelah itu sholat, apakah terus dikosor atau setelah berapa lama kemudian kembali ke normal? Iya, itu aja ya. Ustaz. Ya, barakallah fiik ya. Jadi memang ada beberapa pendapat, ya, ada khilaf di antara para ulama. Yang saya ketahui ya, ada yang membatasi sampai 3 hari, ya, ada yang membatasi juga ya selama dia niat safar itu maka masih melekat keringanan untuk dia boleh menjama dan boleh mengqashar ya. Jadi dua pendapat ini ada rujukannya yang saya ketahui ya. Jadi silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan apakah kita mau menjamak itu atau melaksanakan rukhsah yang Allah berikan, yaitu keringanan menjamak atau mengqashar pada saat kita berada di luar kota atau disampaikan Surabaya misalnya, ya itu ya ada yang mengatakan ya kalau kita sudah punya kesempatan ya normal aja, ya itu pun tidak mengapa gitu. Kan ini keringanan saja. Kalau kita mau menggunakan hak keringanan itu ya kita lakukan. Nah, kalau kita mau melakukan ada beberapa pendapat. Ada yang katanya 3 hari ya kalau kita sudah di sana. Ada yang lebih dari itu selama niat safar itu melekat ya, kecuali sudah menjadi mukimin atau menetap di sana. Ini ada beberapa pendapat memang. Jadi ya kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita sedang berjamaah dengan imam, ya kita ikutin imam itu. Meskipun kita musafir, ya kalau kita berjamaah lalu imam setempat, imam rawatib itu normal, ya kita selesaikan. Misalnya sholat yang 4 rakaat, ya kita selesaikan. Kita lengkapkan gitu, sebagaimana kita sebagai kewajiban makmum melengkapkan sebagai orang yang ikut dalam berjamaah. Wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Afwan. Mungkin cukup ya, sudah 5/4. Kasihan teman-teman yang di kantor yang barangkali akan pulang ke rumahnya masing-masing ya. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Demikian ya, mungkin kita sudahi pertemuan kita, kajian kita pada sore hari ini ya. Semoga Allah memberkahi, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan saya mohon dimaafkan ya, dan saya beristighfar kepada Allah apabila ada kesalahan yang mungkin karena memang pengetahuan saya yang terbatas ya, kekeliruan yang tidak disengaja. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Semoga Allah ampuni ya kekeliruan dan keterbatasan ilmu saya, dan yang benar tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan marilah kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi pekan depan ya, dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersama dengan Sentana Mengaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih Pak Salim. Pak Samsul, makasih. Ya, sama-sama. Ya.